Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'ah wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla bid'atin dhalalah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan kehendak, keinginan, bahkan kita bukan diberikan kehendak saja, bukan diberikan keinginan untuk menjalankan perintah Allah saja, tapi kita diberikan juga kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah Allah. Sebab seluruh keinginan yang ada dalam diri manusia itu digerakkan oleh Allah.
Jadi ingin saja, ingin baik, ingin buruk, ingin maksiat, ingin makan, ingin minum, ingin hadir dalam pengajian. Jadi keinginannya saja diciptakan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak berkehendak, kalian tidak berkeinginan kecuali dalam sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Jadi keinginan kita ini adalah keinginan Allah. Dan alhamdulillah kita diberikan inginnya ingin baik, ya. Bukan ingin maksiat. Jadi inginnya ingin taat, ingin hadir dalam pengajian, ingin baca Quran, ingin sedekah, ya. Jadi inginnya itu baik, sehingga dan ini keinginan Allah. Maka mudah-mudahan keinginan baik yang Allah berikan kepada kita ke dalam hati, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keinginan-keinginan kebaikan, ya. Allah melalui baginda Rasulullah SAW menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, bahwa dia akan menjadi manusia baik, khair, maka Allah akan memberikan paham dalam masalah agama, ya. Jadi paham dalam masalah agama, memahami agama pasti diawali dengan ingin memahami, ya. Jadi memahami agama diawali dengan ingin memahami agama. Maka orang-orang yang ada keinginan memahami agama, mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, diciptakan akan menjadi manusia baik, ya. Apalagi ketika keinginan itu diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kalian lakukan, ya. Jadi sholat kita ini diciptakan oleh Allah. Duduk kita di sini diciptakan oleh Allah. Semuanya oleh Allah diciptakan. Mendengarkannya kita, ya. Mengucapkannya kita. Ini hakikatnya Allah yang menciptakan. Jadi manusia ini bukan seperti wayang, ya. Bukan seperti wayang, bukan, tapi diciptakan. Kalau wayang itu digerakkan oleh keinginan dalang, ini diciptakan. Jadi bukan Allah menggerak-gerakkan, tapi diciptakan. Allah menciptakan keinginan, Allah menciptakan amaliyah. Jadi amaliyah kita ini diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka tidak usah ada pertanyaan, tidak usah. Ini pertanyaan yang dimunculkan dari pikiran-pikiran yang berburuk sangka kepada Allah, ya. Pertanyaan seperti ini, kalau begitu Allah tidak adil. Nah, Allah yang menciptakan maksiat kepada Firaun, Allah yang memasukkan Firaun ke dalam neraka, berarti Allah tidak adil.
Nah, itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak yakin atas bahwa Allah itu zat yang sangat bijaksana, Al-Hakim. Demi agar kita semua masuk ke dalam sorga, sehingga Allah harus menciptakan sosok manusia Firaun. Betul enggak? Supaya kita sukses, maka Allah harus menciptakan manusia yang gagal. Gitu. Kalau tidak ada gagal, maka sulit mendapatkan sukses. Ya, maka ketika melihat manusia gagal, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan contoh bagiku supaya aku menjadi manusia sukses. Ya Allah, berikanlah dia kesuksesan pula sebagaimana Engkau memberikan kesuksesan kepadaku. Jadi lain kieu dasar jelema goblok teh eta. Untung hancur ge. Allahu akbar. Ya. Pantes eta mah ti kucas ge usahana. Allah ya. Jadi bukan seperti itu, tapi ya Allah ampuni dia. Sehingga saya mendapatkan pelajaran karena dia, gitu kan. Jadi saya mendapatkan pelajaran karena dia. Maka ampuni. Ada seseorang datang ke rumah, Kiai, apa doanya? Gitu kan. Biar yang berutang ke saya mau bayar. Oh, gitu. Ieu cenah geus ditagih bulak-balik teu mayar wae cenah kiai. Aduh, naon doana sih? Saya tanya, Bapak pusing teu? Eta pusing teu ku jelema anu nganyuk teu dek mayar. Pusing cenah urang teh. Gitu ya. Ai pusing keburukan bukan? Nya kegorengan. Allah menyampaikan nasihat, ma asobaka mim musibatin fa bima kasabat aidikum. Musibah keburukan lamun disebut dianggap goreng tah jelema teu daek mayar hutang, goreng cek urang teh. Hakikatnya keburukan itu, kesusahan itu bukan dosa dia, tapi dosa saha? Dosa urang. Sumbernya kita, ya. Akibat dosa kita sampai orang susah bayar. Coba akibat orang kasaha urang teh. Jadi akibat dosa kita orang sampai diberikan susah bayar utang. Oh, jadi kumaha istighfar we sing loba istighfar. Mun geus nagih teu mayar, astagfirullahaladzim. Gitu we geus eta mah. Astagfirullahaladzim. Gitu lunas. Jadi keburukan-keburukan itu sumbernya dari kita. Kasihan orang. Itu orang sampai sulit bayar utang. Ya masalahnya hiji teu boga duit atau boga duit tapi loba masalah gitu ya. Sampai susah dia bayar utang tuh. Kenapa dia susah bayar utang? Ya kulantaran urangna loba dosa gitu. Sumbernya. Maka mintalah ampun sama Allah, ya Allah. Kalau dia tidak bisa bayar utang terhalang oleh dosaku, maka ampuni aku ya Allah, biar dia diberikan kemudahan. Itu. Kalau dia tidak bisa bayar utang karena dosanya, maka ampuni ya Allah dosanya sampai dia diberikan kemudahan bisa bayar hutang. Jadi dosa orang dosa manehna gitu ya. Maka lain kieu dasar edan teh jelema nya bikin edan atuh.
Dasar edan ngeunah we nganyuk, palebah mayar. Oi palebah nganyuk mah juta gentar. Waduh, nyaan euy. Nah, oi palebah mayarna halo-halo Bandung cenah nya jelema teh. Allah. Ya. Jadi kesalahan itu orang lain gitu ya. Sehingga susah bayar utang itu memang sumbernya dari diri kita. Ya. Maka ketika kita melihat ada orang yang melakukan hal-hal maksiat, ingatlah bahwa demi kamu supaya menjadi manusia baik, sampai Allah menciptakan tetanggamu manusia susah. Oh, gitu ya. Gitu. Sehingga kita jadi mendapatkan pelajaran dari orang lain. Tingali jelema nepikeun ka mulungan runtah. Allahu Akbar. Ya. Eta Allah banding ku hayang urang jadi jelema bener, nepi ka Allah kudu nyiptakeun jelema siga kitu. Marabok, jarudi, lalacur. Jelemana susah teh jelema teh. Ieu mah lain dasar tukang judi tah pantas hirup susah ge. Allahu Akbar. Itu. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Carilah contoh ya. Jadikanlah i'tibar kejadian-kejadian di pinggirmu, wahai orang-orang yang memiliki akal. Da saya macan lamun jadi presiden moal korupsi. Bari manehna teh RT aca. Gitu, cek tukang beca. Pak Ustad abdi mah alhamdulillah teu pernah korupsi. Heurek korupsi naon manehna mah? RT ge hanteu. Gitu kan. Tong boroning jadi RT we heula kuat moal tah. Aduh ripuh cenah euy. Itu ya. Jadi fa'tabiru ya ulil albab atau fa'tabiru ya ulil absar. Maka ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala demi cintanya kepada kita sampai Allah harus menciptakan Namrud, harus menciptakan Fir'aun, harus menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu gitu, Abu Gosok segalanya. Sampai Allah menciptakan itu. Demi apa? Demi untuk menciptakan manusia-manusia baik. Maka manusia-manusia baik wal akibatu lil muttaqin. Akibat kebaikan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa ketika mendapatkan satu kejadian-kejadian keburukan, mereka akan mendapatkan kebaikan dari kejadian keburukan itu ya. Jadi lain nyumpahan, lain nyumpahan siga tadi teh ya. Dasar geblak teh jelema. Allahu Akbar. Komo urang keur leumpang lagi jalan reka ondangan pakai baju geus rapi bersih, baju anyar jeung pamajikan reka ondangan. Datang mobil, pas si mobil teh bana karena legok hujan, karena naon tah kubangan ceprot teh ka urang. Allahu Akbar. Sing tabrakan sia. Allahu Akbar. Wal akibatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa dari kejadian keburukan itu dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan, akibat-akibat kebaikan akan diraih dari berbagai kejadian keburukan maupun kejadian kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, dosa beak mah itu atuh ya, ke pamajikan teh.
Aing teh cenah geus menang hese ieu teh. Komopan geus wudunya urang teh. Sudah wudu mau ke masjid. Katoel ku pamajikan. Neuleuh atuh cenah astagfirullahaladzim. Aing terek salat ieu teh. Tuha toel jadi batal aing teh cenah ieu. Astagfirullahaladzim ya. Wal akibatu lil muttaqin. Seluruh kejadian keburukan atau kejadian kebaikan akan menjadi akibat kebaikan bagi mereka yang bertakwa, bukan keburukan hasilnya. Sehingga kata Nabi kan, ajaban li amril mu'min kulluhu khair. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ketika segala sesuatu menimpa seorang mukmin. Ya. Jadi segala sesuatu ketika menimpa seorang mukmin, maka sesuatu akan memunculkan sesuatu yang dahsyat. In asobat husarra sakaro. Jika seorang mukmin mendapatkan kebaikan, apakah kebaikan dalam internal atau kebaikan eksternal, tetangga boga mobil weteuh, nah itu ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Eta korupsi di mana teh jelema cenah? Astagfirullahaladzim. Waduh. Harusnya alhamdulillah mah boga tetangga mobilna weteuh. Urang kedatang ka ditu. Kabar gembira, selamat, sukses. Waduh, saya ikut bahagia. Bapak dapat kendaraan hebat lah. Mudah-mudahan diberkahkan, kan beres gitu. Kapan mau nginjem dibere urang teh. Ya Pak, alhamdulillah. Nanti Bapak kalau perlu bicara aja sama saya. Kan gitu merentah. Eta pan alus. Coba ya korupsi di mana teh jelema teh. Wah, sia mun nginjem ka aing, moal dibere ku aing masih aja tuh. Ya, itu. Jadi wal akibatu lil muttaqin. Nah, orang-orang yang bertakwa tuh tetangga mendapatkan kebaikan tuh dia pun mendapatkan kebaikan. Wa in asobat hus dorro sobaro. Apabila dia mendapatkan keburukan-keburukan baik internal maupun eksternal, sobaro, maka dia menjadi manusia yang sabar. Kulluhu khair. Maka bagi orang yang beriman, bukan baik, bukan buruk, tapi menjadi syukur dan menjadi sabar, sama saja. Jadi namanya juga di dunia butuh siang, butuh malam, betul? Butuh hujan, butuh kering. Hujan wae teu ngeunah, panas wae teu ngeunah. Kudu aya usum hujan, usum raat, ngeunaheun. Palebah musim hujan ngeunah ngeukepan pamajikan pan kitu, tah penting-penting. Beres, pamun panas we hareudang meureun. Nuhun Gusti ya. Urang geus lila jeung pamajikan teu panggih geus saminggu dibere hujan ngeunah ngeukepan teh nikmat tan kitu tah. Alhamdulillah ya. Jadi semua kebaikan untuk orang yang beriman. Ada malam, ada siang, ada hujan, ada panas, ada naik, ada turun, kan gitu. Aya susah, aya senang. Makanya dapat susah, alhamdulillah. Gitu orang yang beriman, ya. Dapat senang, alhamdulillah. Tarik beda tuh alhamdulillah. Jadi bagi orang yang beriman tuh rata, sama saja. Karena apa? Karena semuanya bisa menghasilkan kebaikan. Semuanya bisa menghasilkan
kebaikan bagi orang yang beriman. Arek Pak Jokowi presiden, arek RT di dia jadi presiden sugan nyalonkan presiden ya RT. Allahu Akbar, sok buru-buru lah, kalem we itu didukung ku sa RW sa RT siapapun. Wal akibatu lil muttaqin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, kan ujung dari kejahatan, keburukan sebuah sistem itu ujungnya adalah ketika manusia sudah dihalangi dari Masjidil Haram. Itu sudah maksimal. Berarti keburukan sebuah komunitas itu sudah akhir, sudah ujung, ya. Sehingga kata Allah, ketika ada sekelompok orang atau ketika ada sebuah penguasa sampai menghalang-halangimu masuk ke Masjidil Haram, maka segera kalian bersatu padu. Gitu ya. Jadi ujungnya, kalau masih belum itu berarti masih bisa ditolerir, ya. Kalau belum sampai kepada menghalangi manusia masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau ada tindakan sampai kalian wahai umat Islam dihalang-halangi masuk Masjidil Haram, segera kalian harus bersatu padu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sudah jangan mempertentangkan politik. Itu, jangan mempertentangkan madhab, jangan mempertentangkan suku. Ketika sudah ada gerakan menghalangi kalian masuk Masjidil Haram. Sudah sampai belum hari ini? Larangan ibadah haji tidak diizinkan. Ini sudah sampai, ya. Ini sebenarnya sudah puncak ini, ya. Jadi kata Allah gitu, kalau sudah ada pelarangan kalian masuk Masjidil Haram, maka jangan berpikir itu dan ini, jangan berpikir politik, jangan berpikir suku, jangan berpikir agama, jangan berpikir apa-apa, tapi kalian segera wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi geus tong mikirkeun saha presiden gitu tah, ya. Ieu calon presiden, calon bupati sayang kayak ya. Enak sadian Sagria Asri orang ngobrol cenah sararea DKM kabeh kumpul, kira-kira calon bupati saha. Sudah enggak usah berbicara di luar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah sampai kepada wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Itu puncak itu. Nah sekarang terjadi nih, ya, kebijakan pemerintah, ya. Jadi sekarang Menteri Agama sudah menyatakan tidak ada pemberangkatan ibadah haji. Ini sebenarnya sudah masuk kategori ansodukum anil masjidil haram. Ketika sudah muncul itu, segera kalian berpikir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sudah jangan berpikir tentang siapa presiden, partai politik mana yang harus saya pilih, suku mana. Udah, silangkan semua itu. Silakan ente mau partai umat, jung Kak Amin Rais kali itu lompat. Rek Gelora, jung Gelora Bung Karno lah asupna ka ditu lah kayaknya. Itu silakan mau kemanapun. Yang penting seluruh masyarakat Gria Asri difikirkan jangan menjadi masyarakat yang terpecah
belah. Udah ke sana larinya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tidak usah berpikir tentang pilkada. Enak pilkades ya. Enak ya. Itu. Enak pilkades. Enggak pil kita. Tidak usah dipikirkan pilkades. Yang dipikirkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita jauh dari perseteruan karena urusan masalah presiden, karena urusan Cina. Waduh, tadi na WA durder muhiji, wah hoak Cina teh ente, waduh bener ya. Jadi durder itu di na WA sagrup teh makani. Allahu Akbar. Eta ningali nasa grupnya grup gitu lain. Uing ya sok diasupkeun grup kitanya. Padahal biasanya kalau sudah satu grup kan satu grup berenya mau para saya. Iya mah Allahu Akbar. Dir gitu. Masya Allah ya. Jadi ketika puncaknya wala yajrimannakum sana'an qaumin an saddukum anil masjidil haram. Ujung kejahatan adalah melarang kalian masuk Masjidil Haram. Peniadaan kegiatan umrah, peniadaan kegiatan haji itu adalah puncak dari sebuah kejahatan. Maka kalian kata Allah sudah jangan berpikir tentang pilpres, pilgub, pileg, pilkades. Udah enggak usah berpikir kunut tahlilan ya. Ya, maka ketika ada kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah kalian, jauhi dia. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika ada kelompok-kelompok yang memuntahkan perpecahan, perseteruan di antara kalian, maka kelompok itu jangan diikut sertakan. Nah, gitu ya. Jadi itu dari Allah tuh seperti itu. Nasihat ya. Nah ini, jadi adanya keburukan-keburukan yang terjadi baik dalam eksternal maupun internal bagi orang yang bertakwa semuanya menghasilkan kebaikan. Ya. Jadi tadi mudah-mudahan Pak Jokowi singgera eureun cenatanya. Enggak usah. Ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari berbagai keburukan. Ya, kita sholat hajat 2 rakaat kan gitu. Idza hazabahul amru badaro ilas sholah. Apabila Nabi ditimpa berita-berita keburukan, maka Nabi segera ngambil air wudu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Ya Allah, jauhkan kami dari berbagai keburukan berita ini kalau benar. Itu ya, kalau benar. Sebab kata Nabi, fala tusaddiqu wala tukadzibu. Kalian jangan bersikap a priori ya, atau tukadzibu, mendustakan ayat hoak lah, jangan. Wala tusaddiqu, tapi kalian pun jangan terlalu percaya. Maka menjadilah ummatan wasaton, umat pertengahan. Terima tapi tong di-share deui gitu. Ieu mah baser. Waduh, beres ya halus ya. Berita ieu nya. Waduh, itu kirimkeun deui. Tah, dur teh nu itu nyarekan ka urang pan. Cing bener cenah nge-sharekeun teh ka aing teh jadi pasea tungtungna. Ya. Jadi pasea eta jeung pamajikan salaki durder. Ceu aing maneh teh salah baheula milih Jokowi. Coba milih Prabowo, pan Prabowo ge ngilu ena macana tuh ya. Aduh, itu tungtun mah ngalieurekeun pan
Tidak ada kawan setia dalam politik, tidak ada musuh selama-lamanya, kan gitu. Ya, kalau bah urang pokoknya itu bisa. Saya ada seorang ulama ya yang kekeh manehna. Enggak, saya enggak bisa, Yai. Tetap Prabowo. Waduh. Geus ka Jokowi, Prabowo. Hebat. Jadi akidah pokoknya mah Allahu Akbar. Cek nu saurang deui, Jokowi cenah. Hebatna Jokowi ieu. Prabowo nepi ka ngilu ka Jokowi. Hebat Jokowi mah cenah. Waduh nya. Ya itulah. Jadi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma wabgid bagidoka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu biasa saja, ya siapa tahu dia justru jadi musuhmu. Gitu. Bencilah engkau terhadap musuhmu biasa saja, barangkali siapa tahu justru dia jadi istrimu. Tuh pan anu ku urang dasar panek busakal hidung siapa. Jadi pemajikan Allah. Nah itu jamaah sekalian. Jadi nasihat bagi kita semua adalah jadikanlah semua yang terjadi menjadi kebaikan. Sebab hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan semua yang terjadi menjadi kebaikan. Dan tidak ada tempat bagi orang yang bertakwa kecuali sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa di sisi Tuhannya sorga yang penuh dengan kenikmatan. Maka mudah-mudahan khususnya umat Islam ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu semuanya, untuk bersatu walaupun beda warna. Anu koneng nu hidung wingi ta make baju hidung disebut PKS. Itu kumaha eta make baju hejo kiai PKB nya. Allahu Akbar. Pernah pakai sorban hijau ya, silaturahmi ke seorang ulama. Alhamdulillah geus jadi NU. Jadi NU kita lain cenah air sadar kumaha kitu. NU jadi NU aduh somat ningan ieu teh. Eta naon jadi NU kieu? Eta pan hejo sorban. Allahu Akbar. Untung make sorban hejo. Aduh bener euy teh kieu ya. Susahnya NU. Udah. Jadi jadikanlah semua yang terjadi menjadi kebaikan. Insya Allah ketika semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Karena apa? Karena yadullah fil jamaah. Kekuasaan Allah, pertolongan Allah berada dalam kelompok yang bersama-sama. Itu barangkali jemaah sekalian yang bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita semua selamanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.